Iya. Mereka aja dulu ya. Oh, kamu mau pakai kamera ya? Aku udah satu kan. Oke. Oke, Bunda, gimana nih maksudnya sekarang kan ini baru tahun baru. Untuk kesibukannya seperti apa sih, Bunda? Aku mah biasa aja. Kesibukannya di rumah, masak, ngundang teman-teman, anak-anak, udah gitu. Terus syuting. Kalau untuk bisnis gitu, Bunda? Bisnis lagi belum nih. Adalah pekerjaan. Buat di luar bisnis ya, Bud? Di luar bisnis. Di luar, ya ada aja lah kerjaan, ada aja. Tapi kalau ditanya Bunda kan bisa dibilang kan yang seniornya juga gitu lah ya Bunda di dunia entertain apalagi di dangdut gitu ya, bisa dibilang ratu dangdut. Dari Bunda sendiri pernah ada nggak sih kayak kepikiran kayak kapan mungkin pensiunnya di umur berapa? Enggak, aku nggak mau pensiun. Karena ini tuh kayak apa ya? Kayak selain hobi mendatangkan rezeki satu. Terus kayak gue tuh kayak punya me time yang kegiatan positif gitu. Kan ada orang yang me time terus cuma ngumpul-ngumpul doang apa doang. Kali ini tuh kayak aku tuh selalu mikirnya kalau lagi kerja tuh main. Jadi seneng gitu, jadi happy, nggak yang capek, nggak kok ini lama banget, kok ini banget, enggak, aku enggak. Jadi kayak punya basicnya kan memang aku orangnya seneng bergaul. Jadi ketika ada acara aku tuh kayak punya banyak keluarga gitu. Tapi Bunda sendiri berkarir dari tahun berapa sih? 87, 87 berarti udah sekitar 30-an something lah. 30-an something dan sebagainya gitu ya. Kalau Bunda bilang kayak misalnya dari yang sekarang ini kayak hobi gitu-gitu, pernah nggak kayak mungkin protes dari keluarga atau anak gitu karena waktunya kan kalau di dunia entertain sendiri kan Untungnya enggak. Tapi tapi kita tuh masih punya ini, masih punya quality time. Jadi kalau umpamanya ada hari-hari spesial yang kita nggak kerja, nggak diminta, tapi kita menyediakan waktu gitu. Terus kayak Sabtu Minggu, teman kalau sekarang agak susah sih, gue pengen liburan sama anak-anak aja susah banget. kenapa nih Bun? Mereka udah pada punya kegiatan sendiri, jadi sekarang aku kalau umpamanya pengen berkegiatan kayak ini nih, nanti insya Allah abis lebaran kita mau umroh. Tadinya tuh mau umroh bulan Februari ini, cuman ternyata si Devanonya ada series, si kakak salsanya ada pekerjaan. Jadi aku bilang oke deh dimundurin aja abis lebaran. Nah aku tuh harus lapor ke manajernya. Jadi ini tolong ya, Lebaran kelima jangan terima acara karena kita pengen umroh, pengen jalan-jalan dulu ke Dubai terus umroh gitu. Tapi sedih nggak sih Bun? Bisa dibilang ada sisi positif dan juga enggaknya karena waktunya berkurang ya Bun? Iya, sedih lah, sedih. Kadang-kadang aku teriak-teriak gini, "Ade, di mana sih Kak? Di mana? Pergi yuk, nonton yuk." Untungnya gue kan punya banyak anak angkat ya. Jadi udah kalau umpamanya mereka pada nggak bisa, aku cuma ngomong di grup mana gitu, temenin mama dong gitu. Terus ada aja tuh, ada Oki yang rumahnya dekat, ada Atap, ada Ujus yang Sabtu Minggu anak trans ini yang suka nginep di rumah nemenin gue belanja bulanan, pergi nonton gitu-gitu. Tapi termasuk bangga juga nggak sih Bun? Karena kedua anak Bunda maksudnya masih di umur di sini belia ya, tapi punya Iya. pemasukan sendiri. Ya alhamdulillah bangga dan aku ngerasanya bahwa ya mudah-mudahan apa yang aku ajarkan, apa yang aku contohkan, lebih kepada mencontoh sih, karena kan aku bersikap tuh biar mereka lihat gitu bahwa ini loh menjadi artis tuh begini-begini tantangannya, dia lihat sendiri kan, mudah-mudahan itu bisa masuk lah ke dia. Tapi juga kan sebelumnya sempat yang kayak Devano juga kayak curhat di medsos dan Nah, banyak cuman mentalnya aja, proposal. Ade memang mentalnya kayak papahnya. Ade tuh persis kayak papanya. Jadi kalau ada apa-apa tuh panik, cepet overthinking. Kalau aku tuh orang yang cuek. Aku sama kakak sama. Devano tuh persis papahnya. Jadi butuh waktu, butuh proses, itu sih yang mesti. Aku berpikirnya kemarin udah ada beberapa kali hujatan. Aku udah ngobrol banyak sampai kita berdua nangis-nangis yang berapa tahun lalu lah ya. Aku pikir, oh sekarang udah lebih kuat, ternyata masih belum. Gak apa-apa nak, berproses. Tapi mama yakin Ade dengan berjalannya waktu, Ade akan bisa sekuat mama. Caranya seperti apa sih Bun? Kayak misalnya sharing berdua kah, deep talk kah, atau ada cara lain? Ya, sharing berdua aku panggil, terus biasanya tuh dia di sini tiduran di sini, aku belai-belai sambil ngobrol gitu. Atau aku tuh orang yang manja kan sebenarnya, cerewet dan manja gitu. Jadi kalau di rumah, "Dek, sini dong temenin mama nonton." "Jangan India ya," kata dia gitu. Oke, aku nonton, mama nonton yang ada yang Ade suka aja gitu. Nah itu tuh waktunya kita. Nah kalau umpamanya kita lagi berempat pergi, nggak ada supir gitu, kalau Sabtu Minggu kan kita memang sengaja supir nggak masuk.
Jadi kita memang benar-benar quality time family gitu. Nah itu tuh kita punya aturan jangan ada yang pegang handphone, jadi ngobrol di dalam mobil. Jadi dengan kata-kata pas yang bunuh diri dan sebagainya, Anda udah kaget pada saat melihat itu? Kaget, cuman ya aku pokoknya kalau udah kayak gitu tuh aku telepon dia. Hai ada apa gitu nanti apa namanya ya aku sebel nih begini nanti aku ya balikin lagi ngeriwain lagi apa yang dulu aku pernah ngomong ke dia gitu. Nanti dia akan bisa jadi ngerti ya udah pokoknya Ade udah tenang ya Ade ngerti ya nanti abis tutup telepon aku nulis lagi tuh panjang Dek tolong ini kalau Ade lagi senggang Ade baca ya nak bacanya jangan sekali ya berulang kali gitu. Tapi kan yang saat itu kan Bunda Iis waktu di-upload itu Bunda Iis ada di luar negeri ya katanya. Itu yang bikin gue panik maksudnya gue lagi pergi sama manajernya dia juga manajer dia kan manajer aku juga gitu kan tapi untungnya aku cari tahu dia lagi ada di mana pas lagi di Bali pula coba bayangin lagi di Bali tapi kok makanya gue bingung ini kan dia lagi rame loh lagi sama teman-temannya kenapa dia begini ya gitu terus udahlah aku akhirnya cari tahu ada Nicole jadi aku WA Nicole. Tapi kalau untuk di rumah, tapi dia pernah memang orang yang ceria kah atau memang dulu ceria itu tapi sekarang agak Dari dulu dia bukan anak yang ceria, diem. introvert? Anaknya introvert mah enggak, diem tapi santun tapi lebih halus perasaannya. Jadi kalau umpamanya gue sakit aja tuh bukan kakak Salsa yang ini enggak. Ibu sakit gitu. Ntar dia pijitin, ntar dia iniin, pijitin. Ntar ya udah mama bobo ya, ade di luar kalau ada apa-apa. Dia tuh care banget orangnya. Santun banget apa banget. Jadi karena mungkin dia sifatnya seperti itu, jadi dia berharap tuh orang lain melakukan hal yang sama yang seperti dia lakukan. Tapi kan itu yang harus Ade banyak belajar bahwa sifat orang tuh macam-macam. Jadi kita nggak apa-apa kita berbuat. Aku selalu bilang sama anak-anakku, anak-anak angkat tuh semua, kita berbuat baik aja. Apapun yang orang lakukan kita berbuat baik aja. Nanti biar orang lain yang membalas bukan kita. Tapi sempat ada kata-kata netizen tuh yang seperti apa sih Bun yang akhirnya Ya sebenarnya simpel sih. Kayak umpamanya gini, dia kan dulu pernah berhubungan sama siapa, terus putus dibanding-bandingin, mungkin dia jadi ngerasa nggak enak sama pasangannya yang sekarang, ya kan, terus dia ngerasa kok nih orang-orang ngatur hidup gue ya, yang tahu kan gue, tapi kan gue nggak mungkin dong ngomong ke lu semua atau ngomong di sosial media, gue tuh begini loh, gue tuh begini, kan enggak gitu, makanya aku bilang gini, enggak, no need to talk to everybody ya kan, jadi udah yang penting tuh yang tahu Ade itu adalah orang-orang sekitar kayak kalau dia bikin captionan yang aneh-aneh kan teman-teman artisnya, teman-teman gue yang tahu siapa dan bagaimana Devano bersikap itu akan menguatkan gitu. Jadi sometimes aku tuh juga kadang-kadang taunya bukannya dari captionan karena aku kan jarang buka sosial media orang gitu. Aku tahunya dari teman-temanku kalau yang Devano ini aku salah satunya aku tahu dari Indra Bakti. Dia WA, "Mam, si Ade kenapa lagi?" gitu. Gue bilang, "Hah, kenapa emang? Ini dia caption gini." Aku langsung telepon. Tapi sempat ada mau lapor polisi sebelumnya suami ya? Karena 3 hari itu kan kita namanya suami pokoknya dipanikan, laki gue tuh orangnya panikan. Gue bilang udah nggak usah, mama udah komunikasi kemarin, mama udah komunikasi juga sama Nicole bahwa udah dia lagi sama Nicole aja, mantai aja apa aja, mungkin dia jadi nggak pegang handphone. Tapi aku di grup aku bilang, Adek yuk baca grup Yuna, papa worries gitu kan, kakak worries. Terus ya udah akhirnya dia bilang, sorry aku lagi nggak pegang handphone. Oh ya udah nggak apa-apa, berarti ini anak oke. Tapi pernah mau rencana dibawa mungkin ke yang lebih pintar soal itu kayak misalnya psikolog? Ya dia udah pergi ke psikolog. Anak-anak aku bawa ke psikolog. Even Salsa sampai sekarang juga masih ke psikolog karena sometimes kan mereka tuh nggak seterbuka kalau sama psikolognya ya kan, sama kita orang tuanya. Jadi kalau ada hal-hal kayak gitu better kita itu deh ke jalur yang bener gitu. Tapi memang anak-anak tuh tipenya yang dipendem gitu ya, kalau misalnya ada masalah atau apa? Devano lebih ke mungkin dia karena ngerasa kita kan selalu ngajarinnya gini, kamu tuh anak laki, kamu harus begini. Sekarang enggak deh, kamu walaupun anak laki kamu tetap mama nganggapnya kamu punya feeling dan perasaan juga. Jadi anytime kalau ada problem apapun, mama sama papa ada buat adik, ada kakak juga. Nah, I love you. Berarti sempat ada nyesel juga gara-gara sebelumnya bilang kayak anak cowok kan banyak yang nggak boleh nangis, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kalau anak cowok. Ya mungkin itu kali ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih Bunda.
Mami, hari ini outfitnya apa nih? Boleh Aku mah kalau mau syuting seketemunya aja. Jadi aku tuh punya baju yang belum pernah dipakai di TV, dipisahin. Nah itu udah tinggal nyari-nyari aja. ya. Nah, ada outfit yang kayak mami banget gak sih? Kayak aku tuh harus pakai ini nih, biar kayak ciri khas gitu. Enggak ada. Gue mah suka-sukanya aja. Enggak, bukan orang yang lagi musimnya ini gue harus ngikut. Enggak. Kadang-kadang gue tuh orang yang kadang baju yang berapa puluh tahun lalu aja masih gue pakai. Jadi enggak ngikutin perkembangan zaman kalau gue fashion. Iya. Tapi ngelihat anak-anak juga fashionable itu semua diarahin gak sih sama mami? Ya mungkin karena mereka juga bergaul, nonton gitu kan. Terus apalagi kakak mah senengannya nonton acara-acara kayak mode apa gitulah gitu. Jadi terus baca-baca majalah-majalah mode. Jadi ya memang ya seperti itu. Apalagi Devano, aduh Devano mah beli baju mulu hampir tiap hari. Berarti mami bukan tipe yang harus perform itu harus baju baru atau gimana? Enggak harus. Cuman ya kalau untuk di TV ya harus baru sih ya biasanya. Cuman kan biasanya kan kita ada stylist gitu. Terus kalau ada tema, terus kalau umpamanya kalau talkshow kayak gini mah seketemunya aja. Berarti baju di rumah mami banyak banget. Banyak banget, Ya. tapi ya kita tuh aku sama Salsa umpamanya season ini mau ngosongin lemari. Ya udah panggil saudara ke rumah, ini ada yang, cuman kalau baju gue jarang yang pada muat, kan gue kecil. Si Salsa juga sama, terus apalagi baju nyanyi, kalau baju nyanyi aku hibahinnya ke penyanyi juga. Oh, biasanya gitu. Ya, Nah, mami, aku lihat selama perform mami biasanya suka pakai heels. Pernah nggak sih nih jatuh gitu pas perform lagi pakai heels yang mungkin tinggi banget gitu? enggak sih. Enggak sih, Enggak. selalu itu ya. Nah, mami sendiri pernah ada hal konyol nggak sih Mi? Misalkan salah kostum kah waktu manggung atau beda occasion nggak cocok nih bajunya gitu, gimana nih Mas? Enggak sih, pernah mah gini sepatu yang udah lama nggak dipakai, gue pakai terus coplok, itu pernah tuh, lagi syuting loh, coplok gitu, gue cicing aja udah diem. Siasatinya gimana berarti? Ya udah diem aja, tapi terus pinjem untungnya di TV kan, jadi kan ada anak wardrobe. Ada yang nggak sih Mi soal itu selain pas tayangan gitu? Apa Enggak, nggak karena ada kan gue kan itunya orangnya ya? pintar langsung cicing, gue diem, sepatu gue coplok say gitu, padahal ngomong sama host. Berarti siasatin mami itu gimana jalannya? Ya udah gue diem aja langsung gini set. Sepatu gue coplok anjir gitu dah, gue cuman dah gini-gini aja, gue diem. Gue nggak berani ngelangkah. Oke deh mami. Aku mau nanya nih Mi, mami kenal Bunda Korla nggak sih mami? Kenal udah dari dulu kenalnya, udah dia belum pergi ke, cuman nggak begitu ngeh gitu kan, karena dia kan waktu itu masih figuran gitu kan. Ya. Nah, dia udah di Indonesia nih, mami udah ketemu belum? Udah. Udah sempat ketemu. Nah, tanggapan mami dia yang sekarang rame banget, fansnya banyak banget dan sempat kemarin itu ikut adain konser. Menurut mami gimana? Gak apa-apa lah, bagus, orang kan harus berkembang, ya kan. Dan dia sebenarnya mah orang yang nggak bisa memanfaatkan situasi, tapi karena ada Igun, jadi dia bisa memanfaatkan momen, bagus. Orang tuh harus berkembang, jadi mudah-mudahan Korla sukses dan nggak usah apa ya. Karena menurut aku tuh dia nggak berubah kok, masih tetap begitu. Iya, ya. Nggak mau diem, lu tau nggak kalau kita mau ngomong tuh diam dulu gue mau ngomong, baru dia diem. Kalau enggak merepet aja, gue nggak ngerti tuh orang baterainya bawa aki kali lu ya. Nah, mami ngelihat Bunda Korla yang namanya sekarang udah gede gitu, banyak orang yang aji mumpung. Ada saran nggak sih mami buat Bunda Korla atau gimana? Enggak juga, biarin aja, biar menjadi dirinya sendiri. Dia kan juga punya pikiran. Jadi dan dia bukan orang yang bodoh loh, dia kan maksudnya dia keberaniannya dia itu oke gitu. Jadi dia sampai ke luar negeri dengan keberaniannya dia, walaupun dia udah bercerai, terus dia tetap stay di sana dan dia bekerja. Menurut aku tuh dia pasti punya pemikiran lah, cuman yang terpenting adalah sekarang kalau orang-orang viral, apalagi Korla kan nanti balik lagi ke negaranya, jadi pinter-pinter memanfaatkan momen, pinter-pinter nabung Korla lu ya. Kalau hidup itu memang sih, lu kan orangnya pengennya sederhana, tapi nggak apa-apa lah, lu kalau umpamanya punya duit kan akan lebih bagus gitu. Terakhir nih mami tahu nggak Bunda Korla sendiri
dikasih tanggapan nih sama Mas Farhad Abbas, katanya dia pakaiannya kurang senonoh dan gak sopan gitu. Nggak apa-apa lah, nggak usah peduliin orang-orang yang suka pada pengen nimbrung di keriaan ya. Oke deh, Mami. Ya, makasih oke, ya. yuk. Hati-hati. Sehat-sehat, Mama. Nuhun. Oke.